Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya, salat tarawih ya insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa bersilaturahmi, bisa mengikuti sholat berjamaah Isya dan dilanjutkan dengan ta'lim di saat sekarang ini. Semoga aktivitas ini, amaliyah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Az-Zarnuji dalam salah satu kitabnya Ta'lim Muta'alim menyebut bahwa tujuan mencari ilmu itu terkait dengan bagaimana membangun karakter, bagaimana terkait dengan kemuliaan dan juga untuk mencapai tujuan yang sangat tinggi. Ta'alam fa'inal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamiti. Kutipan dari Az-Zarnuji ini pengen kita jadikan sebagai pembuka, karena pada faktanya, pada kehidupan sehari-hari kita seringkali kita temukan bahwa banyak orang pandai tetapi tidak benar. Banyak orang terdidik tetapi mohon maaf akhlaknya tidak bagus. Pinter tapi tidak benar, kalau istilah anak-anak sekarang. Kondisi seperti ini tentu sangat disayangkan, karena tujuan daripada ilmu adalah ketinggian, adalah kemuliaan, adalah best karakter. Tentu ini menjadi pertanyaan kita semua. Apakah betul bahwa kita mencari ilmu ini karena memang betul-betul tidak punya fondasi yang sangat kuat? Motivasi kita mencari ilmu ini boleh jadi ini karena bukan sebagaimana yang diajarkan oleh para alim, para guru, yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita pelajari mungkin, apa yang kita tuju hanya sekedar bagaimana belajar itu hanya bagaimana dalam konteks untuk kita dididik untuk segera menikmati konsumsi serba mewah, high luxury mass consumption dalam bahasa psikologi perubahan. Sehingga tidak aneh kalau kemudian banyak orang itu pinter tapi akhlaknya mohon maaf tidak benar. Banyak orang terdidik tetapi mohon maaf budi pekertinya itu seolah-olah dia itu bukan orang yang terdidik. Kata Ibnu Hajar, man la adabalahu la ilmalahu. Kalau ada orang itu akhlaknya rusak, budi pekertinya buruk, perangainya buruk, maka dia itu sebenarnya seperti orang yang tidak punya ilmu. Meskipun gelarnya banyak, meskipun pendidikannya mungkin tinggi, bahkan mungkin setinggi langit ya. Tapi kalau akhlaknya kemudian rusak, maka ini tidak mencerminkan sama sekali dengan tujuan orang mencari ilmu. Az-Zarnuji tadi menyebut bahwa ilmu itu adalah fa'innal ilma zainul li ahlihi, untuk membangun karakter para orang yang milik ilmu. Wa fadlun, keutamaan, dan juga likulli mahamidi, untuk puncak ketinggian, derajat ketinggian, yaitu makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena orang itu mungkin gak sabar waktu proses mencari ilmu. Kata Sayyidina Ali, atau mungkin kalau kita merujuk misalkan dalam salah satu nadom yang ini menjadi hafalannya anak-anak santri-santri cilik.
Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi. Jadi jangan pernah kalian itu berharap memperoleh ilmu kecuali di sana harus cerdas, ada sarananya, ada modalnya, ada semangatnya, ada gurunya, dan juga ada sabarnya. Karena kalau orang mencari ilmu tidak sabar, selesai dia. Imam Syafi'i menyebutkan kalau ada orang mengeluh waktu mencari ilmu, kalau ada orang tidak sabar dengan sulitnya menempuh pendidikan, kata Imam Syafi'i, maka dia harus sabar menerima beratnya ujian kemiskinan dan kebodohan. Hadirin wal hadirat, ada orang bodoh yang hidupnya enak di dunia ini. Ada orang miskin yang hidupnya enak di dunia ini. Kemiskinan dan kebodohan ini dianggap sebagai musibah besar. Tidak ada survei di dunia ini para orang tua, para mertua itu yang mau punya anak, punya menantu, anak-anaknya dinikahi dengan orang-orang, mohon maaf, yang bodoh, yang miskin. Ini betapa bodoh dan miskin ini adalah sebuah bencana. Oleh sebab itu pendidikan itu salah satunya tadi. Fa innal ilma zainul li ahli wa fadlun, untuk keutamaan. Tidak ada ceritanya orang alim, orang yang berilmu itu yang hidupnya susah, yang hidupnya miskin. Allah punya cara untuk meninggikan derajat mereka. Ini adalah para pewaris Nabi, ini adalah orang-orang yang diberi amanah ilmu. Ini adalah warasatul anbiya. Enggak mungkin Allah akan menterlantarkan orang-orang yang diberi cahaya dari beliau. Hadirin wal hadirat, karena pentingnya tata krama dalam adat mencari ilmu, selain sabar, kita ini boleh jadi dalam mencari ilmu ini kurang hormat kepada guru-guru kita. Kita meremehkan guru-guru kita, mungkin kita terlalu menganggap sepele guru-guru kita. Padahal Allah meninggikan derajat-derajat mereka. Al-alimu yang tafi'u bi ilmi itu khairu min alfi abidin. Orang alim, para guru, para syekh yang mau mengajarkan ilmu itu, dia lebih baik dibandingkan 1000 ahli ibadah. Li ta'limi harfin wahidin alfu darhim. Allah nabinya memberi kabar gembira bagi para guru, para mursyid, para ustadz yang mau mengajarkan ilmu. Meskipun itu 1 huruf, itu Allah akan berikan kebaikan 1 juta dirham, 1000 dirham setiap hurufnya. Ini betapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para guru kita. Namun kebanyakan kita kemudian dalam konteks modernisasi, dalam konteks pendekatan yang cenderung menempatkan segaranya serba pragmatis, serba ukuran-ukuran, dengan pendekatan modernisme, seringkali takdim kita ini sudah berkurang kepada guru-guru kita. Padahal guru kita ini sudah mengenalkan kita ini kepada Tuhan, kepada kehidupan. Laulal murabi ma'aruftu rabbi. Kalau tidak ada guru kita ini nggak bisa ibadah, nggak mengenal lagi siapa Tuhan kita. Saur Nabi, man istakhofa bi ustadihi ibtalahu Allahu bi salasati asya. Kata Nabi, kalau ada orang itu kemudian meremehkan ustadznya, meremehkan gurunya, maka dia akan diuji dengan 3 perkara. Yang pertama adalah nasiyama hafidhahu. Apa yang dia hafal, apa yang dia pelajari itu akan mudah hilang dari ingatannya. Yang kedua adalah wakala lisanuhu. Hati lesannya itu akan mudah keluh, akan susah untuk bicara, akan susah untuk menyampaikan ilmu. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak bisa menghormati gurunya, dia itu akan fakir waftaqara fi akhiri. Dia kehidupannya ini akan ditimpakan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita hormati guru-guru kita. Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu menulis bahwa al-ilmu al-manafi'u
agar ilmu kita itu bermanfaat. Yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat itu adalah huwa ma yazidu min khaufika min rabbika. Orang yang benar-benar diberi manfaat ilmu atau ilmu yang bermanfaat, yang pertama adalah tambahnya takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa anak sekolah namanya semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri bahwa ilmu itu bermanfaat, karena hakikat ilmu al-alim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah ini disebut dengan al-alim, al-hakim. Jadi kalau ada orang mencari ilmu tapi tidak sampai kepada ketakwaan, tidak sampai takut derajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertentangan dengan fitrah ilmu. Man izdad ilman walam yuzdad huda falaisa minallah illa buddha. Kalau ada orang kemudian mencari ilmu, pendidikannya makin tinggi tapi tidak semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah melakukan pengkhianatan terhadap fitrah ilmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ada orang pintar tapi akalnya rusak, akhlaknya rusak, ini yang disebut dengan kecelakaan. Wailul liman kana akluhu asiro. Celakalah bagi orang yang diberi akidah, diberi akal, diberi kecerdasan, diberi amanah ilmu, tapi ilmunya yang diperas sebagai budak. Tetapi sebaliknya, tuba liman kana akluhu amiro. Bahagialah orang yang akalnya ini dijadikan sebagai pemimpin untuk membimbing perilakunya. Yang kedua, wa yazidu basirotaka bi uyubi nafsaka. Ilmu yang bermanfaat, kata Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, adalah ilmu yang menambah basiroh kita terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita ini suruh belajar Bapak dan Ibu karena manusia dilahirkan dalam keadaan lemah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ini lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi bainal plonga wal plongo. Apa Pak plonga-plongo itu Pak? Wala kaditu wala kadia. Sapertos ketek ya, apa ketek itu? Seperti monyet yang kena tulup. Jadi manusia itu lahir dalam keadaan tidak bawa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan dia dalam keadaan lemah. Makanya dididik salah satu ciri manfaat itu biar manusia itu tahu bahwa dirinya ini serba lemah. Jadi kita itu pinternya segitu-gitunya, kekuatan kita hanya segitu-gitunya, harta kita hanya segitu-gitunya, kepandaian kita hanya segitu-gitunya. Kalau kita ini tidak mau belajar, wassalam. Makanya salah satu ilmu yang disebut ilmu yang bermanfaat, kata Al-Ghazali, adalah kalau menambah kepada diri kita pengetahuan basiroh bahwa kita itu bisa memahami tentang kekurangan diri kita sendiri. Yang berikutnya wa yazidu ma'rifatika bi ibadati rabbika. Yang berikutnya, orang tambah alim, tambah ilmu, mestinya dia karena ma'rifah kepada Allah, karena ngerti hukuk-hukuknya Allah, ngerti hak-haknya Allah, maka ibadahnya harusnya semakin rajin. Ibadahnya makin wekel, ibadahnya makin bersemangat. Kalau tambah ilmu, tambah pendidikannya kok belajarnya tambah malas-malasan, sholat malas-malasan, puasanya Ramadan sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Wah, ini berbahaya. Buat apa sekolah pinter-pinter? Buat apa pendidikan tinggi-tinggi kalau tidak bisa justru dengan ilmu yang kita dapat ini tidak bisa menambah kita
bermakrifah dengan semakin meningkatnya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata Al-Ghazali, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh para ulama kita, oleh nabi kita, bahwa barang siapa bertambah ilmunya, maka dia akan bisa mengangkat, menghindarkan diri dari seluruh godaan setan. Ini penting Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Fa'innal faqihan wahidan mutawari'an itu asyaddu minasyaitoni min alfi abidin. Kalau orang yang pinter, orang yang ahli fikih dalam bidang agama, satu orang Pak itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Itu ada kisah di Isra Mi'raj, ada kisah dalam banyak riwayat betapa Nabi ketika mau masuk masjid itu melihat jin, melihat setan itu. Ketika ada orang tidur itu, malah setan itu minggir-minggir ketakutan. Sementara orang yang sedang sholat itu malah digoda. Ketika ditanya, kenapa kamu malah menggoda orang sholat? Karena yang sholat ini adalah orang bodoh, sementara yang tidur itu adalah orang alim. Makanya fa'inna faqihan wahidan mutawari'an itu asyaddu minasyaitoni min alfi abidin. Kalau ada orang fikih ahli agama, satu orang itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Hadirin wal hadirat, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Atlubu minkum alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.